Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ramadhani akan menjelaskan materi mengenai sejarah trigonometri. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Nurul selaku dosen pembimbing mata kuliah sejarah matematika, dan yang saya sayangi teman-teman yang seperjuangan dengan saya akan mendoakan semoga Ibu dan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah trigonometri, di mana itu terbagi atas pengertian sejarah trigonometri, penemuan trigonometri, dan selanjutnya aplikasi trigonometri. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian trigonometri terlebih dahulu. Apa sih pengertian trigonometri? Jadi trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu tri yang artinya tiga, gonom yang artinya sudut, dan metria yang artinya ukuran jadi. Jadi dapat disimpulkan trigonometri itu adalah pengukuran sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Selanjutnya kita menjelaskan sejarah. Menurut Edward J. Bing, trigonometri itu adalah ciptaan orang Arab, di mana banyak kata-kata dalam trigonometri itu menggunakan istilah dari Arab, di mana trigonometri memiliki hubungan dengan geometri, di mana namanya saja trigonometri otomatis itu ada hubungannya kaitannya dengan geometri. Selanjutnya, kemunculan trigonometri ini sangat perlahan. Trigonometri itu berkembang disebabkan hubungan antara pendidikan matematika terapan dengan keperluan sains dalam bidang astronomi. Hubungan ini dianggap saling keterkaitan, tetapi tersembunyi hingga zaman Renaissance. Trigonometri dijadikan sebagai topik tambahan dalam astronomi, di mana trigonometri ini banyak digunakan dalam astronomi, dalam ilmu astronomi. Selanjutnya kita akan membahas sejarah singkat tentang trigonometri tersebut, di mana awal trigonometri itu dapat dilacak hingga zaman Mesir kuno dan Babilonia serta peradaban lembah Indus, di mana kurang lebih dari 300 tahunnya lalu seorang matematikawan India itu adalah perintis perhitungan variabel aljabar yang digunakan untuk menghitung astronomi dan juga trigonometri. Jadi seorang matematika India tersebut, dia itu adalah seorang perintis perhitungan astronomi, perhitungan variabel aljabar, perhitungan astronomi, dan juga trigonometri. Dan selanjutnya itu ada Lagada. Dia adalah matematikawan yang dikenal sampai sekarang yang menggunakan geometri dan trigonometri untuk perhitungan astronomi. Jadi Lagada ini menggunakan trigonometri itu dalam perhitungan astronomi. Dan terdapat pada bukunya, yaitu Vedanga Jyotisa. Itu terdapat trigonometri digunakan dalam perhitungan atau ilmu astronomi. Dan juga ada matematikawan Yunani Hipparchus sekitar tahun 180 sampai 125 sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai bapak trigonometri, di mana Hipparchus itu dikenal sebagai bapak trigonometri. Dia menyusun tabel trigonometri untuk menyelesaikan segitiga. Dia itu membuat tabel panjang tali busur lingkaran untuk setiap sudut pusat lingkaran itu dengan jari-jari 60. Contohnya, misalkan sudut ada segitiga AOB dengan sudut AOB itu 30 derajat, dengan O adalah titik pusat lingkaran tersebut, maka dia itu berjari-jari OA dan OB, di mana jari-jarinya itu adalah sama dengan 60. Jadi berapa panjang tali busur AB? Jadi menurut tabel Hipparchus itu
panjang tali busur dengan sudut 30 derajat itu adalah 31,06. Dan juga Ptolemy sekitar tahun 100 dia itu mengembangkan perhitungan trigonometri lebih lanjut, di mana teorema Ptolemy ini akhirnya menuju rumus trigonometri. Jadi berdasarkan dari teorema Ptolemy ini menghasilkan rumus-rumus trigonometri. Yang pertama yaitu sin A dikurang B sama dengan sin A dikali cos B, dikurang cos A dikali sin B, dan sin A ditambah B sama dengan sin A. Sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B, dan juga cos A ditambah B, cos A dalam kurung tambah B itu sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B, dan cos A dikurang B itu sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Dan juga hasil dari rumus tali busur dari setengah tali busur tadi itu diperoleh rumus trigonometri modern, yaitu sin A per 2 itu sama dengan dalam kurung 1 dikurang cos A dibagi 2. Selanjutnya dengan menggunakan rumus tali busur Ptolemy tadi itu dapat kita simpulkan rumus sinus dan kosinus. Saat sekarang ini dinyatakan dengan dimana sinus atau sinus X itu atau sin X sama dengan tali busur per 120. Berapa panjang tali busurnya nanti itu akan dibagi 120, itu untuk sinus X. Dan untuk cos X yaitu tali busur 180 derajat dikurang 2X per 120, itu untuk cosinus X. Selanjutnya istilah trigonometri itu pertama kali digunakan tahun 1595. Sedangkan istilah sinus, kosinus, dan tangent itu sudah lebih muncul dulu dari sejarah trigonometri itu, dari istilah trigonometri itu, di mana istilah sinus, kosinus, dan tangent itu sudah muncul pada tahun 600-an. Jadi lebih dulu istilah sinus dan kosinus serta tangent itu muncul daripada istilah trigonometri. Secara etimologi, sinus itu adalah berasal dari bahasa Latin, dan dimana itu konsep dari bahasa Latin. Maaf saya tidak menyebutkan apa itu sinus dari bahasa Latin, dapat teman-teman cari sendiri karena saya ragu untuk menyampaikan apa arti sinus itu, nanti ada kesalahpahaman. Dan di mana sinus itu pada konsep trigonometri itu perbandingan sisi depan terhadap sisi miring atau hipotenusa dari sebuah segitiga. Dan setelah itu baru berkembang, sinus itu berkembang selanjutnya setelah sinus baru berkembang yaitu kosinus, di mana kosinus itu disebut juga dengan komplementari sinus. Sedangkan tangent itu berkembang berapa dekade setelah kosinus, di mana tangent itu berasal dari kata Latin juga yaitu tanggiri, artinya menyentuh. Dan sedangkan di trigonometri tangent itu adalah perbandingan AB dan AO dalam sudut segitiga BOA. Selanjutnya pada abad ke-14 ada seorang matematikawan yaitu Al-Kazi. Itu berasal dari matematikawan Persia, ahli matematika timur, menghasilkan fungsi trigonometri sebagai bagian dari kajian astronomi mereka. Jadi Al-Kazi dan Ulugh ini dia menghasilkan fungsi trigonometri dalam bidang astronominya. Selanjutnya Ptolemeus Piticus, ahli matematikawan Celsia, dia menerbitkan karya trigonometri pada tahun 1595 dan memperkenalkan perkataan trigonometri ini kepada bangsa Inggris. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh penemu dari trigonometri
tersebut. Yang pertama itu ada Al-Khawarizmi, yang dimana Al-Khawarizmi ini adalah seorang tokoh matematikawan besar yang dilahirkan di Islam. Dan Al-Khawarizmi ini dikenal sebagai sebagai seorang yang terkenal dengan teori algoritmanya. Beliau membangun teori-teori matematika lain di bidang trigonometri. Dia menemukan pemakaian sinus, kosinus, dan tangen, serta juga sekant. Dan selanjutnya itu ada tokoh Al-Batani. Al-Batani ini dilahirkan di Batan, Mesopotamia pada tahun 850 Masehi dan meninggal dunia di Damsyik pada tahun 929 Masehi. Dia itu bertanggung jawab memperkenalkan konsep-konsep trigonometri, trigonometri modern, dan juga perkembangan fungsi-fungsi dan identitas dari trigonometri tersebut. Jadi beliau biasanya menggunakan formula sinus dengan lebih jelas dibandingkan dengan formula-formula dari orang Yunani lainnya. Selanjutnya tokoh Abu Al-Wafa, di mana Abu Al-Wafa ini lahir di Irak tahun 940 Masehi. Dia ini sejak kecil dia cerdas, dia sudah mulai nampak dia itu ditunjang dan minatnya itu besar dibandingkan ilmu alam. Minatnya terhadap matematikawan itu sangat besar dibandingkan dengan ilmu lainnya. Setelah dia berhasil menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, dia itu memutuskan untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu di Baghdad pada tahun 959 Masehi. Dia itu mengembangkan teori terutama dalam bidang trigonometri, di mana konstruksi bangunan trigonometri itu Abu Al-Wafa ini diakui sangat besar manfaatnya, di mana beliau itu mengembangkan metode baru tentang konstruksi segi empat serta perbaikan nilai sinus 30 dengan memakai 8 desimal. Jadi Abu Al-Wafa ini memperbaiki hasil dari sinus 30 itu menjadi 8 desimal. Beliau juga dijuluki dengan peletak dasar ilmu trigonometri. Jadi Abu Al-Wafa ini dikenal sebagai peletak dasar ilmu trigonometri. Selanjutnya Abu Nasr Mansur. Abu Nasr Mansur itu terlahir di kawasan Hilan, Persia pada tahun 960-an. Dia itu menerbitkan sebuah buku geometri Persia pada tahun 982 Masehi. Nah, pada karya trigonometrinya Abu Nasr Mansur itu menggunakan hukum sinus sebagai berikut, yaitu sin A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi Abu Nasr Mansur itu menemukan hukum sinus sebagai berikut yang telah saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya seiring dengan perkembangan zaman, Abu Nasr Mansur ini menemukan rumus-rumus trigonometri yang bisa dipakai dalam bidang ilmu matematika, di mana rumus-rumus tersebut ialah yang pertama, rumus kosinus jumlah selisih dua sudut, rumus sinus jumlah selisih dua sudut, rumus tangen beserta jumlah selisih dua sudut, seterusnya rumus sinus sudut rangkap, rumus kosinus sudut rangkap, dan juga rumus tangen sudut rangkap, dan juga rumus sudut tengah, rumus perkalian kosinus dan kosinus, rumus perkalian sinus dengan sinus, dan rumus perkalian kosinus dan sinus. Selanjutnya ada aturan hukum sinus dan aturan kosinus, serta rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Jadi ada 13 rumus trigonometri yang dapat digunakan dalam ilmu matematikawan yang dikemukakan oleh Abu Nasr Mansur. Selanjutnya
aplikasi trigonometri. Nah, jauh sebelum astronomi Islam mengembangkan metode pengamatan dan teoritisnya maju, mereka sudah memiliki keahlian dalam menerapkan pengetahuan astronomi untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam beribadah, di mana dalam ilmu astronominya tersebut, dalam praktik astronominya tersebut, dia menggunakan rumus trigonometri untuk menentukan arah kiblat dalam beribadah tersebut. Nah, pada zaman dahulu seorang ilmu astronom tersebut menggunakan teori trigonometri bola dengan menggunakan rumus segitiga bola untuk menentukan sudut yang dibentuk dari dua titik yang berada di atas bumi. Jadi trigonometri ini digunakan untuk menentukan arah kiblat. Dan kedua yaitu teori geodesi, di mana perhitungan jarak yang menggunakan bentuk matematis bola berjari irisan normal dan berazimut. Nah, rumus teori geodesi ini digunakan itu rumus trigonometri, yaitu kotangen B sama dengan kotangen B kali sin A dikurang cos A dikali cos C per sin C. Itu rumus trigonometri yang digunakan dalam bidang astronomi menentukan arah kiblat. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu teori navigasi. Teori navigasi ini difokuskan pada konsep peta. Nah, jadi kesimpulannya, aplikasi trigonometri ini pada zaman dahulu trigonometri itu dijadikan sebagai ilmu dimasukkan dalam ilmu astronom, yaitu untuk menentukan arah kiblat. Jadi ilmu trigonometri ini juga bermanfaat dalam bidang astronom, bukan dalam matematika saja. Baiklah, itulah sejarah materi mengenai sejarah trigonometri. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.